Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Wali Kota Palembang terima laporan dugaan pungli di Sekolah Dasar Negeri 168. Orang tua siswa mengaku dipungut uang hingga Rp300.000 per kegiatan perpisahan. Ketua DPRD Banyuasin serap aspirasi warga Talang Kelapa, infrastruktur dan layanan publik jadi sorotan. Itulah diantara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Rabu 7 Mei 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Wali Kota Palembang terima laporan dugaan pungli di Sekolah Dasar Negeri 168. Orang tua siswa mengaku dipungut uang hingga Rp300.000 untuk kegiatan perpisahan. Berapa besar duit pisahnya? 2,5, tapi macam-macam Wali Kota Palembang Ratu Dewa menerima laporan atas dugaan pungutan yang dilakukan pihak sekolah. Laporan itu disampaikan orang tua siswa kepada Wali Kota dalam sidak yang dilakukan di SD Negeri 168 Palembang kemarin. Video sidak Wali Kota yang diunggah melalui akun media sosialnya itu menampilkan keluhan dari orang tua yang dimintai pungutan uang sebesar Rp250.000 hingga Rp300.000 untuk perpisahan sekolah. Ratu Dewa yang menerima laporan langsung mengkonfirmasi kepada kepala sekolah. Kepala sekolah yang dikonfirmasi terkait hal itu sempat membantah. Namun Ratu Dewa menegaskan bahwa dirinya telah mengantongi bukti pungutan yang dilaporkan lengkap dengan daftar nama siswa yang telah membayar pungutan. Terus ada enggak pungutan kita para orang tua? Saya punya bukti. Bayarnya Rp250.000, ada yang Rp300.000. Bahkan ada list itu, Bu. Ada listnya, tanda terimanya ada. Sampai aku merinding ini, Bu. Jujur merinding. Iya, merinding. Kasihan lihat anak-anak, Bu. Mereka juga ada yang bisa bayar, ada yang tidak bayar. Ratu Dewa mengaku telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk melarang segala bentuk acara perpisahan di sekolah, apalagi jika sampai ada unsur pemaksaan dan memberatkan wali murid dengan berbagai dalih. Menindaklanjuti temuan ini, Ratu Dewa lantas menghubungi Kepala Dinas Pendidikan untuk memastikan tidak ada lagi pungutan di sekolah untuk kegiatan perpisahan. Riana Pridani melaporkan. Sekitar 130.000 hektar lahan rawa lebah di Sumatera Selatan belum digarap secara optimal. Pemerintah Kota Palembang menjajaki kerjasama dengan investor asal Cina untuk menangani persoalan banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Palembang. Pada penjajakan pertama, investor menawarkan penerapan teknologi modern yang diklaim lebih efisien dalam mengelola banjir dan mendukung pengembangan Palembang sebagai smart city. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan tawaran tersebut cukup menarik mengingat saat ini terdapat 40 titik genangan banjir yang perlu segera ditangani. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kerjasama ini masih dalam tahap penjajakan dan kajian, termasuk mengenai metode dan kompensasi yang akan diterapkan. Kemarin memang ada dua tawarannya. Pertama, menjadikan Palembang sebagai kota pintar smart city, dan yang kedua adalah penanganan banjir. Penanganan banjir tentunya dengan menggunakan teknologi. Nah, kita lagi penjajakan dan juga saya minta paparan secara komprehensif, bentuknya seperti apa, kompensasinya seperti apa. Kita buat tim kajian di bawah koordinasi asisten 2 dan juga Dinas Lingkungan Hidup dan juga dari Kominfo kaitan dengan smart city. Ratu Dewa menambahkan selain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, Dinas Lingkungan Hidup juga dilibatkan dalam pembahasan rencana kerjasama tersebut. Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat menjadi langkah nyata dalam mengatasi banjir yang selama ini mengganggu aktivitas warga. Sebanyak 3.700 rumah tidak layak huni akan diperbaiki pemerintah Kota Palembang. Dalam satu dekade ke depan, tingkat urbanisasi di Indonesia diperkirakan menembus 70%. Kota-kota besar pun diproyeksi makin padat, mendorong kebutuhan hunian yang terus meningkat. Rumah vertikal dinilai sebagai solusi yang paling realistis. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah saat berkunjung ke Palembang mengatakan dengan lahan yang semakin terbatas dan harga tanah yang terus melambung, pembangunan hunian vertikal dipandang sebagai langkah strategis, terutama di wilayah perkotaan. Salah satu kawasan yang diproyeksikan menjadi lokasi pengembangan rumah susun adalah sepanjang tepian Sungai Musi.
Selain sebagai upaya penataan ulang kawasan, pembangunan ini juga diharapkan berdampak positif terhadap kebersihan sungai dan potensi pariwisata. Karena sungainya masih bisa dipakai transportasi, bersihkan pinggir sungainya, ditarik mundur yang tinggal di pinggir sungai sehingga nggak ada lagi pembuangan ke sungai. Kita bikinkan rumah susun di sepanjang Sungai Musi secara masif karena tanahnya itu ada dari situ dan mahal begitu, sehingga sungainya masa depan mulai bersih. Orang akan berwisata untuk lihat sungai yang bersih, namanya Sungai Musi. Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menjelaskan penataan kawasan tepi Sungai Musi akan menjadi prioritas, tidak hanya untuk hunian, tapi juga agar sungai jadi lebih bersih dan menarik wisatawan, dan pemerintah kota juga menargetkan perbaikan terhadap lebih dari 3.700 rumah tidak layak huni. Saya dari semalam sudah bicara dengan Pak Wamen kaitan dengan rumah rusuh. Ini sudah sangat kronis. Menurut Ratu Dewa, dalam waktu dekat sebanyak 30 unit rumah akan segera direnovasi. Namun, soal anggaran masih menunggu alokasi tahun berikutnya. Anggaran tahun 2025 masih mengikuti kebijakan era Presiden Joko Widodo. Baru pada APBN tahun 2026, usulan perubahan kota secara menyeluruh akan diajukan dengan harapan mewujudkan Palembang yang lebih tertata dan nyaman untuk dihuni. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Dinas Kominfo Palembang menyebutkan masalah kabel internet yang semeraut di Kota Palembang telah berlangsung sejak tahun 2022, namun penanganan belum efektif. Sebuah video yang sempat viral di media sosial memperlihatkan Wali Kota Palembang mengeluhkan kondisi kabel jaringan internet yang semerautan di beberapa titik Kota Palembang. Kondisi ini dianggap merusak estetika dan wajah Kota Palembang yang saat ini berupaya mempercantik infrastruktur dan ruang publik. Subkoordinator Infrastruktur Kominfo Palembang Agung Kurniawan mengungkapkan, infrastruktur dan penanganan hingga saat ini masih belum maksimal. Banyak kabel tetap dibiarkan menggantung tanpa kejelasan pihak dari provider. Ya, kabel itu yang viral kemarin kan, jadi memang dari tahun 2022-2023 pemerintah Kota Palembang itu sempat mau menertibkan. Udah berapa kali itu ditertibkannya, dalam artian ya udah dipanggil yang punya kabel. Nah, termasuk PLN, kalau yang PLN udah tahu kita kan, yang kabel PLN udah tahu. Nah, yang jadi masalah ini yang banyak itu yang ada EPO, ada yang perusahaan lain udah dipanggil seluruhnya terkait provider. Cuman mereka ini tahun 2022-2023 itu nggak ada yang datang atau mengakui itu kabel mereka. Nah, karena mereka itu, Agung menyebutkan bahwa sebagian besar kabel yang menggantung berasal dari provider internet yang sudah tidak aktif lagi. Namun kabel tersebut tidak dicabut dan tetap terpasang. Bahkan dalam beberapa kasus, satu tiang bisa memuat hingga 50 kabel dari berbagai provider yang saling tumpang tindih tanpa pengaturan. Ditambahkan Agung, Dinas Kominfo Palembang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin pemasangan tiang. Semua izin dan pengawasan terkait infrastruktur tiang berada di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR. Sebagai solusi jangka panjang, Pemkot Palembang tengah mengkaji sistem jaringan bawah tanah atau dating seperti yang telah diterapkan di kota lain seperti Badung, Bali, dan Yogyakarta. Saat ini sistem dating sudah ada di kawasan perumahan Grand City Palembang. Kominfo Palembang menghimbau seluruh provider untuk duduk bersama dalam mengatasi persoalan kabel ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ketua DPRD Banyuasin serap aspirasi warga Talang Kelapa, infrastruktur dan layanan publik jadi sorotan. Banyak yang menyampaikan aspirasi, rata-rata infrastruktur,
Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Abdul Rais, menggelar reses 1 masa persidangan 2 tahun 2025 di daerah pemilihan Dapil 6 Kecamatan Talang Kelapa. Kegiatan yang berlangsung di kantor Lurah Sei Sedapat itu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait kondisi infrastruktur dan pelayanan publik. Dalam reses tersebut, warga secara langsung menyampaikan aspirasi yang mayoritas berkaitan dengan kerusakan infrastruktur jalan, khususnya akses menuju fasilitas pendidikan seperti SMP Negeri 5 Talang Kelapa yang dinilai sangat memprihatinkan. Ia menegaskan pentingnya perbaikan jalan sebagai bentuk perhatian terhadap sektor pendidikan. Selain infrastruktur, masyarakat juga menyoroti kualitas layanan kesehatan termasuk keberadaan posyandu dan kegiatan keagamaan seperti BKMT yang dinilai perlu mendapatkan dukungan lebih lanjut. Jalan di bangunan sekolah dan juga ada beberapa masalah yang lain. Insya Allah mungkin baik masalah ini akan kita bawa ke DPRD dan kita bahas dengan pemerintah kabupaten. Kita akan mencari solusi. Dan terutama saya fokus pada pendidikan, kesehatan, dan tadi jalan menuju infrastruktur ke sekolah SMP 5 Talang Kelapa itu sangat buruk. Dan ini PR bagi pemerintah kabupaten untuk kita segera memperbaiki infrastruktur yang menjadi prioritas. Ini kan sekolah, anak-anak kalau jalan jelek tadi katanya harus pakai sendal. Nah ini kan kasihan sama anak-anak. Abdul Rais menyatakan seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bahan evaluasi DPRD bersama pemerintah Kabupaten Banyuasin. Ia berkomitmen membawa berbagai permasalahan tersebut ke dalam forum pembahasan resmi untuk dicarikan solusi konkret. Reses ini merupakan bagian dari agenda rutin legislatif dalam menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, sekaligus bentuk komitmen wakil rakyat dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Palembang selama kurun waktu Maret 2025 menangani 8.399 warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palembang Yudi Setiawan menjelaskan ISPA merupakan penyakit yang biasa muncul saat musim pancaroba seperti saat ini. Pihaknya juga melakukan upaya pencegahan melalui edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, imunisasi, dan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat. Kemudian pengobatan juga dilakukan meliputi pemeriksaan, pemberian obat, dan perawatan sesuai kebutuhan pasien. Kasus ISPA tersebut dialami oleh balita usia 0 hingga 5 tahun sebanyak 1.920 balita, anak usia 5 hingga 9 tahun sebanyak 1.078 anak, usia 10 sampai 18 tahun sebanyak 1.001 orang, usia 19 hingga 59 tahun sebanyak 3.417 orang, dan lansia di atas usia 60 tahun sebanyak 983 orang. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.